Percaya nggak kalau ayam itu dinosaurus? Kedengerannya absurd banget kan? Kayak, masa sih ini pasti lelucon atau teori konspirasi doang. Tapi tahan dulu. Para ilmuwan di seluruh dunia sekarang tuh hampir sepakat 100% soal satu fakta mengejutkan ini. Burung modern yang kita lihat sehari-hari, ya ayam, merpati, atau burung gereja yang suka mampir ke atap rumah kalian, itu secara harfiah adalah dinosaurus yang berhasil lolos dari kepunahan. Ya, kalian nggak salah dengar. Mereka bukan sekedar kerabat jauh, mereka itu beneran dinosaurus. Bagian 1. Pohon keluarga rahasia, evolusi burung. Oke, mari kita bedah sama-sama kasus ini. Kita bakal bertindak kayak detektif sains untuk melihat gimana sih pergeseran paradigma ilmiah yang supermasif ini bisa terjadi. Coba perhatikan perbandingan ini. Semuanya bermula di Bavaria, Jerman pada tahun 1861. Waktu itu, para peneliti nemuin sebuah fosil purba aneh yang kemudian mereka kasih nama Archaeopteryx. Di satu sisi, makhluk ini punya bulu dan sayap yang persis banget kayak burung modern. Tapi, tunggu dulu, dia juga punya deretan gigi yang tajam, ekor panjang dari susunan tulang yang kuat, dan cakar yang identik banget sama reptil purba alias dinosaurus. Fosil inilah yang jadi petunjuk pertama kita. Ibaratnya, ini tuh semacam mata rantai yang hilang, yang secara langsung ngehubungin kedua spesies ini. Bagian 2. Membangun bukti melalui jejak fosil baru. Penemuan fosil di Bavaria tadi itu nyatanya cuma pemanasan. Selama lebih dari 1 abad berikutnya, bukti-bukti tambahan terus bermunculan dan membangun sebuah konsensus ilmiah yang udah nggak bisa dibantah lagi. Mari kita susuri garis waktu perkembangannya. Abis penemuan Archaeopteryx di tahun 1861 yang bikin heboh itu, kita melompat ke tahun 1976. Seorang ilmuwan dari Yale University, namanya John H. Ostrom, merilis penelitian mendalam yang benar-benar memperkuat koneksi antara dinosaurus dan burung. Tapi, bukti yang paling mutlak yang ngubah ide aneh ini jadi realitas sains yang terbukti, itu baru memuncak di akhir abad ke-20, waktu ada penemuan deretan fosil luar biasa di Provinsi Liaoning, Tiongkok. Nah, pas di Liaoning ini, buktinya makin gila. Para paleontolog nemuin sesuatu yang ngubah sejarah, dinosaurus yang punya bulu. Beberapa spesies yang ditemuin itu antara lain Sinosauropteryx, Microraptor, dan, sang primadona kita, Velociraptor. Bayangin deh, Velociraptor yang selama ini kita tonton di film-film sebagai monster bersisik yang mengerikan, ternyata aslinya diselimuti sama bulu. Nggak cuma itu, mereka juga punya tulang berongga yang ringan, persis kayak struktur burung modern. Agak lucu ya mikirin predator ganas ini ternyata wujud fisiknya lebih mirip kalkun raksasa pembunuh. Jadi, ciri fisik yang kita kira cuma eksklusif punya burung, ternyata udah berevolusi dan dimiliki duluan sama dinosaurus jauh sebelum mereka bisa terbang. Bagian 3. Mendefinisikan ulang para monster. Penemuan-penemuan luar biasa ini akhirnya memaksa para ahli buat ngebuang buku teks lama mereka dan secara resmi mereklasifikasi teman-teman berbulu kita ini. Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian sebuah istilah biologi bernama Theropoda. Analisis genetik dan tulang masa kini secara meyakinkan memasukkan burung ke dalam kelompok ini. Theropoda sendiri adalah kelompok dinosaurus spesifik yang di dalamnya termasuk predator puncak kayak T-Rex dan Velociraptor. Coba deh kalian resapi fakta yang bikin merinding ini sejenak. Burung merpati yang mungkin lagi matuk-matuk remah roti di jalanan hari ini, secara harfiah berada di pohon keluarga evolusi yang sama persis dengan T-Rex. Gokil kan? Biar makin yakin soal seberapa solidnya bukti ini, dengerin deh pernyataan penuh energi dari Profesor Roger Benson, pakar paleobiologi terkemuka dari Oxford University. Beliau bilang, tidak ada lagi keraguan bahwa burung adalah sejenis dinosaurus. Penegasan ini benar-benar kuat. Kenapa? Karena sekarang bukti definitifnya bukan cuma dari ngukur-ngukur tulang aja, tapi udah dikuatkan secara mutlak sama jejak fosil bulu yang terawatkan dan bahkan sisa-sisa jaringan lunak dari zaman purba. Dan yang pasti, pembahasan kita ini punya fondasi keilmuan yang luar biasa kokoh dan berlapis. Mulai dari prinsip dasar evolusi di buku On the Origin of Species, jurnal riset dari Oxford Academic, sampai laporan sains terkini dari Encyclopedia Britannica, National Geographic Indonesia, dan IDN Times Science. Jadi ini bukan sekedar opini cocok logi ya. Ini adalah ilmu biologi valid yang didukung dan dilaporkan sama institusi-institusi riset terbaik dunia. Bagian 4. Dinosaurus di halaman rumah kita. Setelah kita ngebahas paleontologi yang ribet dan nelusurin deretan fosil berumur jutaan tahun ini, mari kita tarik konsep abstrak tersebut ke kehidupan sehari-hari kalian. Biar kerasa seberapa dekat sebenarnya sejarah itu sama kita. Sebagai penutup, coba deh ingat satu hal penting ini.
Mereka belum benar-benar punah. Dinosaurus yang sering kita kira sebagai makhluk masa lalu yang tragis itu nyatanya masih berkeliaran di bumi sampai detik ini. Jadi, besok-besok kalau kalian dengar kicauan burung di pagi yang cerah atau dengar suara ayam jago berkokok di halaman depan rumah, ingatlah baik-baik, kalian tuh lagi dengerin nyanyian asli seekor dinosaurus. Evolusi emang bekerja dengan cara yang seajaib itu. Terus, pertanyaan terakhir nih buat kalian. Setelah tahu semua kebenaran ini, apakah kalian masih bisa menyantap porsi ayam goreng kesukaan kalian dengan cara yang sama?